sama-sama kita lihat ya. Untuk komunikasi antar pribadi minimal melibatkan paling tidak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi tidak dapat terjadi pada diri sendiri. Ya, komunikasi dengan diri sendiri disebut dengan interpersonal. Dan sudah ada saya sebutkan contohnya tadi. Kemudian komunikasi antar pribadi berkaitan dengan manusia ya. Awal pertemuan dulu sudah saya bilang bahwa pengantar ilmu komunikasi ini kita berhubungan dengan manusia ya. Bukan dengan makhluk selain manusia. Ya. Jadi dunia maya enggak ya, ada. Dunia maya, dunia lain tidak masuk skop kita. Facebook enggak masuk berarti. Bukan dengan bintang ya. Bukan dengan mesin. Kemudian komunikasi kita ini bukan gambar gitu, ngomong sama gambar tidak. Ya, atau benda-benda yang lain ya. Kan ada orang berkomunikasi dengan benda gitu kan. Apa contohnya? Santet, patung, santet lagi. Ya. Bicara dengan patung, Itu gambar. kita tidak membahas itu skopnya udah lain. Itu mungkin skopnya seni ya. orang lain lah, bukan psikolog bukan skopnya kita di sini ya. Sekarang. Kemudian komunikasi antar pribadi terjadi antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil ya. Pasti. Kemudian ada istilahnya supaya mudah dipahami, encoding, decoding. Encoding itu istilahnya yang kalau di sini kan bahasanya kan menghasilkan pesan. Ingat aja kalau encoding itu pokoknya yang membuat dulu. Nanti decoding itu menerjemahkan kembali. Ya. Jadi itu aja kuncinya. Encoding itu encoding berarti dia yang menghasilkan, nanti decoding itu dia yang menerjemahkan kembali. Ya. Nah, berarti encoding itu berada di pihak mana? Encoding itu dari komunikator. Dari komunikator ya. Nanti yang decoding ini yang berada pada komunikan ya. Nah, ini kan bahasa formalnya encoding adalah tindakan menghasilkan pesan. Ya. Jadi ingat nanti bisa kalau ada masuk ke dalam ujian misalnya tidak mesti persis seperti kata-kata ini ya. Ya. Tapi maknanya tahu Anda. Encoding itu apa sih? Encoding itu kan Anda tulis untuk menghasilkan pesan atau memproduksi pesan gitu kan. Membuat. Kan bahasanya lain tapi tujuannya sama. Ya. Boleh ya. Kemudian decoding itu apa? Menerjemahkan kembali. Ya. Menerjemahkan kembali ya. Atau di sini kan menginterpretasikan pesan-pesan yang diterima. Nah, interpretasi inilah yang bisa berbeda-beda. Ya. Coba misalnya saya gitu kan. Interpretasi saya bisa berbeda dengan interpretasi Anda. Benar enggak? Benar. Kemudian, kedua, fungsi terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Jadi encoding dan decodingnya pasti terlibat dua-duanya. Kalau salah satu tidak ada, apa akibatnya? Tidak ada komunikasi. Kalau tidak ada decoding misalnya, tidak akan terjalin komunikasi dua arah dengan baik. Tidak ada kan pesan yang diterimanya, jadinya, ya, nggak ada. Begitu juga kalau tidak ada encoding gitu kan, tidak ada juga kan pesannya kan. Kalau ada encoding pasti ada decoding. Kalau ada decoding belum tentu ada encoding. Ya, kalau ada decoding belum tentu. Kalau ada encoding pasti ada decoding. Kalau ada decoding belum tentu ada encoding. Ya, kalau di sini kan yang menghasilkan pesannya kan encoding. Tapi ingat, encoding dan decoding ini pada komunikasi antar pribadi itu berada dua-duanya. Suatu saat dia sebagai encoding, suatu saat dia berfungsi sebagai decoding. Suatu saat saya sebagai pengirim, setelah saya ngomong sama Anda seperti tadi kan, ngomong sama Anda terus Anda ngomong sama saya, kan saya yang jadi decoding lagi kan. Iya. Nah, itulah maksudnya.
kemudian pesan, message ya. Nah, pesan yang dipertukarkan bisa berbentuk verbal ya. Verbal itu apa? Kata-kata. Kata-kata, tulisan ya. Kalau kemudian non verbal adalah gerakan, sikap, gestur. Ya. Gestur itu non verbal atau gabungan antara bentuk verbal dan non verbal. Nah, di awal-awal kan sudah dijelaskan bahwa non verbal ini sangat mendukung untuk verbal ya. Nah, coba berpikir cepat. Artinya berpikir cepat, Anda praktekkan gerakan verbal dan non verbal, di mana non verbal ini mendukung verbal. Wah, Mantep. bagus tuh. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Chan. Ya udah beli pakai jempol ya. Oh iya, saya tahu. Ah, Enggak. Ya. Itu artinya mendukung, gerakan non verbalnya mendukung ya, dari verbal ya. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan, gerakan non verbal kita ini kadang-kadang nggak bisa menipu orang ya. Misalnya mungkin pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika Anda pesan atau verbal Anda ini berbicara ya, Anda berusaha untuk menyembunyikan padahal dari hati kecil Anda itu tidak sesuai ya, tidak sesuai. Tapi tidak mungkin kan Anda misalnya orang datang gitu kan, padahal Anda tidak suka gitu, tidak suka. Nah, tapi kan sebagai sesuai adat gitu kan dan norma kan tidak mungkin. Melihat dia aja kan tidak mungkin Anda caci maki langsung kan, enggak kan, pasti Anda oh ya senang bertemu dengan Anda gitu kan. Tapi Oh ya, senang sekali bertemu dengan tapi Anda. nah, di gerakan non verbal Anda itu kelihatan gitu loh, kelihatan bahwa Anda tidak suka dia gitu loh. Pernah tidak terjadi sama Anda itu? Sering. Ya kan? Contohnya apa, Prima? Bisa jalan-jalan ya. Kalau Anda Ya. bilang gitu, kalau si Prima Kan bilang gitu, caranya gini, tanyanya bohong. loh, tapi dari gerakan Kelihatan Prima, enggak itu ya lah ya. Gini, ah, seumpama lagi lu dimarahin nenekmu, cerewet-cerewetin. Memandailah, memandai. Ya. Wanda itu bahasa mana? Oh, memandai bahasa Thai Hongkong. Ngawur. Wancai okay. lah, wancai. Wancai. Enak enggak? Enak. Suka enggak? Suka. Bukan gitu, suka. Kelihatan. Nih, Ah. silakan masuk. Kan tamunya enggak kamu suka itu. Jangan duduk. Itu kelihatan. Ya, itu kan nadanya kan udah beda, ya kan? Walaupun silakan duduk gitu kan, tapi mata gitu kan, mata itu kan termasuk nonverbal itu. Iya, raut muka. Nah, wajah tuh Senyum. nonverbal kelihatan. Berbeda misalnya, Apa boleh itu? Oh ya mulut ya. Senyumnya kan Atau gini, bukan ya. patah doang. Wis. atau gini, seorang yang udah sukai gitu kan, datang ke rumah, mempersilakan Ada dia apa duduk nonton itu TV? mungkin Deg-degan. sangat kelihatan sekali bahwa Anda suka. Seperti ini. Atau bisa gini, digambarkan. yang kedua ya, Anda suka seseorang, tapi Anda tidak berani ngomong, ya, Anda suka sebenarnya, ya, tapi Anda bilang, wah, aku Biasa aja lah. nggak biasa aja, tapi gerak verbal non verbal Anda kelihatan. Biasa aja lah. Jangan pinter lah kamu praktek ngono. Lah iya pernah ngantuk. Iya, biar santai aja. Ini pengantar ilmu komunikasi kan. Ilmu komunikasi itu gimana kita berkomunikasi dengan orang. Minimal nanti kan setelah